orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah itu terdinding daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang terdinding dari Allah itu akan diazab di dalam kuburnya. Nah, dari keterangan itu dipaham bahwa neraka itu disegerakan, dipercepat kepada orang itu karena dalam kubur sudah menerima azab. Dari keterangan beliau bahwa neraka itu dipercepat kepadanya. Lalu bagaimana di akhirat nanti neraka itu bagi orang tersebut, dan untuk apa ditangguhkan sampai menunggu hari kiamat? Nah, Imam Ghazali menjawab, maka ketahuilah bahwasanya setiap orang yang mengingkari azab kubur, maka orang itu adalah ahli bid'ah. Kalau kita kada percaya dengan azab kubur, maka kita adalah penganut paham bid'ah yang terhalang dari cahaya Allah dan cahaya Al-Quran, dan terhalang pula dari cahaya iman. Karena banyak hadis yang menerangkan tentang adanya azab kubur itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar kita selalu berdoa di dalam sembahyang di tasyahud akhir dengan doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nari wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Nah, itu doa diajarkan kepada kita, menunjukkan bahwa azab kubur itu memang ada. Bila kita kada percaya dengan adanya azab kubur, maka kita terhalang daripada cahaya Al-Quran, terhalang daripada cahaya Allah, terhalang daripada cahaya iman. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan dengan sahabat. Lalu beliau lewat di pekuburan dan beliau menyatakan bahwa dua kubur ini sedang disiksa orang di dalamnya. Nabi kita mengatakan bahwa orang yang di dalam dua kubur ini disiksa. Dia disiksa bukanlah suatu hal yang besar. Yang satu karena tidak hati-hati di dalam qada hajat sehingga najisnya kemana-mana. Sedangkan yang kedua disiksa di dalam kubur karena dia suka anjur atar. Nah, itu hadis menunjukkan bahwa azab kubur memang ada bagi orang-orang yang tertentu tadi. Bahkan yang benar menurut orang-orang yang mempunyai mata hati adalah sesuatu yang sahih dengannya hadis-hadis, yaitu bahwa sesungguhnya kubur itu ada kalanya lubang dari lubang-lubang neraka, atau kubur itu satu taman dari taman-taman surga. Kubur yang kita lihat itu, di dalam kubur itu bisa jurang neraka, bisa kubur yang kita lihat itu di dalamnya adalah taman surga. Biasa orang membaca doa haul
doa tahlil, doa menyeratus. Nah, termasuk didoakan Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Ya Allah, jadikanlah kuburnya, kubur nang diaruhi ini siapa? Bulan bin Bulan. Jadikanlah kuburnya itu satu taman dari taman-taman surga, dan jangan engkau jadikan ya Allah kuburnya itu satu lubang daripada lubang-lubang neraka. Hadis yang sahih, hadis-hadis yang banyak menunjukkan bahwa kubur itu bisa merupakan lubang dari lubangnya neraka atau taman dari tamannya surga. Dan kadang-kadang dibukakan kepada kubur orang yang disiksa 70 pintu dari neraka jahim. Nah, kadang-kadang sewaktu-waktu bisa dibukakan karena kubur orang yang jahat ini itu tembusannya ke neraka. Ngarannya jadi lubang dari lubang-lubang neraka. Jadi sewaktu-waktu bisa dibukakan pintu neraka itu, sehingga panasnya api neraka dirasakan oleh yang dalam kubur itu. Nah, demikian pula surga, kubur yang merupakan taman surga itu kadang-kadang dibukakan pintu surga, maka orang yang dalam kubur itu pun merasakan kenikmatan, wewangian dan lainnya daripada surga itu, karena ini taman dari taman-taman surga. Sebagaimana diterangkan oleh beberapa hadis, maka seseorang itu tidak berpisah dengan ruhnya, melainkan telah diturunkan kepadanya cobaan jika ia orang celaka dengan su'ul khatimah. Di dalam Tazkirah Al-Qurtubi disebutkan bahwa begitu manusia dicabut ruhnya oleh malaikat maut Israel, dicabut, jika roh itu roh baik, maka yang menyambutnya adalah malaikat yang bernama Salsail. Nah, malaikat Salsail yang menyambutnya naik, dibawa ke langit pertama, disambut oleh orang-orang malaikat di langit pertama, dikenalkan ke langit yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha. Rohnya itu dibawa oleh Salsail tadi dan diramaikan oleh orang-orang langit, disambut dengan gembira, karena ini adalah roh orang yang berzikir kepada Allah, ini roh orang yang taat kepada Allah. Nah, sesudah roh ini menghadap Allah, diterima dengan baik oleh Allah, lalu roh ini disuruh untuk diistirahatkan di sebuah tempat di bawah aras Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu untuk orang-orang yang matinya dalam keadaan husnul khatimah. Apabila orang tersebut matinya dalam keadaan jahat, dalam keadaan su'ul khatimah, setelah dicabut oleh Israel, diserahkan kepada malaikat yang bernama Dakyail. Dakyail ini khusus malaikat yang menyambut roh jahat, roh orang-orang yang suka maksiat kepada Allah, roh orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dibawa naik oleh Dakyail, roh jahat ini, roh yang fasik ini. Begitu sampai di langit pertama, ditolak oleh langit pertama, kada diperkenankan. Nah, dari langit pertama roh itu dilemparkan ke bumi, terjun bebas. Terjun bebas dari langit pertama sampai ke bumi. Sampai di bumi disambut oleh malaikat yang bernama Zabaniyah, dihempaskan oleh malaikat Zabaniyah
sehingga roh itu sampai di bawah bumi. Ada tempat yang namanya sijin, itu kumpulan roh-roh orang yang jahat, kumpulan roh-roh orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sejak itu roh berada di dalam sijin, sedangkan jasadnya berada di kubur, itu roh dengan jasadnya selalu berhubungan, walaupun dia tidak menyatu saat itu dengan tubuh, tetapi masih ada hubungan satu sama lain, masih merasakan andai kata itu nikmat atau itu azab Allah.